وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin, jemaah salat zuhur Masjid Taqwa Muhammadiyah yang terhormat, alhamdulillah, mari kita terus bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang terus mengalir kepada kita. Semoga kita terus bisa mempertahankan diri sebagai hamba yang soleh dan dapat menikmati hidup dengan bahagia dengan segala suka dukanya. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kajian kita pada siang hari ini melanjutkan kajian dalam surat Maryam ayat 59 yang sudah kita sampaikan 2 kali pertemuan, dan yang terakhir itu pada tanggal 22 Oktober 2023 tentang syariat sholat. Kali ini kita akan berbagi pemahaman tentang hakikat sholat. Di dalam Al-Quran Allah menegaskan bahwa sholat itu sebenarnya bertujuan agar kita mengingat Allah dengan segala macam bentuknya. Wa aqimis sholata lidzikri. Dirikanlah sholat itu untuk mengingat aku. Yang dimaksud ayat ini oleh para ulama antara lain ditegaskan dalam surat Al-Baqarah, kemudian surat Al-Baqarah ayat 46, wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Mintalah pertolongan pada Allah dengan sabar dan salat, dan sesungguhnya salat itu sangat berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Kemudian dipertegas lagi dalam surah Al-Mu'minun ayat 1 dan 2, qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntunglah orang-orang yang mukmin itu. Siapa yang disebut dengan beruntung dalam ayat itu? Alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Yaitu orang-orang yang dalam salat mereka khusyuk. Maka khusyuk ini adalah upaya pengkondisian diri, konsentrasi, menghadirkan hatinya, mengingat Allah, sehingga apa-apa yang di sekitarnya itu bisa tidak dia sadari karena dia begitu hanyut mengingat Allah dengan segala kebesarannya. Di dalam tafsir yang ditulis oleh Muhammad Hasan Al-Himsi yang berjudul Tafsir wa Bayanu Mufradatil Quran, ulama ini menjelaskan yang dimaksud khusyuk di dalam surat Al-Mu'minun itu adalah al-mudallilun, khashi'un, sakinun. Itu orang yang sholat, dia merendahkan dirinya di hadapan Allah dan merasa cemas kalau sholatnya tidak diterima. Dan ujung dari perasaan ini nanti orang akan menemukan orang yang khusyuk itu sakinun. Mereka tenang, hanyut di dalam menikmati sholatnya itu. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, banyak kita lihat fenomena sekarang, apalagi anak-anak muda sekarang yang tidak terdidik
bagaimana cara melaksanakan sholat yang benar, itu sholatnya itu kayak coto ayam. Ada yang sampai lupa. Paling banyak sholat itu hanya 4 rakaat, tapi lupa. Ini rakaat keberapa? Tidak sadar, karena hatinya kemana-mana mengembara walaupun dia sedang sholat. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, Quraisy Shihab di dalam bukunya Tafsir Al-Misbah mengilustrasikan bagaimana orang yang khusyuk dalam sholat itu, yang merupakan hakikat sholat, itu ibarat memenuhi undangan pergelaran atau ada kegiatan-kegiatan yang memajang hasil-hasil seni kaligrafi, semacam pameran gitu tuh, di ruangan tertentu, mungkin di masjid atau di mana, banyak lukisan-lukisan yang merupakan karya orang-orang hebat di situ, lalu diundang. Maka nanti orang yang hadir di dalam undangan itu, ada yang hadir tanpa mengerti, apalagi menikmati keindahan lukisan. Ada yang tidak mengerti, dia hadir tapi dia bertanya-tanya, oh ini apa maksudnya lukisan ini? Warna ini apa maksudnya? Sehingga dia bisa, oh begitu, bisa menikmati. Dan ada orang yang hadir di dalam undangan itu, memang dia betul-betul hanyut, karena dia paham tentang makna yang ditampilkan dalam lukisan-lukisan itu. Mungkin lekuknya, latar belakangnya, dia paham. Sehingga dia begitu hikmat menikmati lukisan-lukisan itu, dan tidak sadar kalau ada orang yang menyenggolnya, ada orang yang berbicara di sampingnya. Dia tidak lagi mengikuti dan tidak sadar akan kejadian-kejadian itu, karena begitu hanyut menikmati lukisan itu. Maka sholat pun ketika sampai pada titik tertentu, orang akan hanyut, lupa segala-galanya karena begitu hanyut menikmati suasana khusyuk di dalam sholat itu. Di dalam satu riwayat, Ali Zainal Abidin, cucunya Ali bin Abi Thalib dan Fatimah binti Muhammad, dia di kakinya ada sesuatu yang harus dioperasi, istilah sekarang. Kapan dia dioperasi? Ada yang menyarankan bahwa Ali Zainal itu, kalau dia sedang sholat, dia betul-betul hilang pikirannya ke selain daripada sholat itu. Maka disarankan nanti melakukan pengobatan itu ketika dia sholat. Maka saat dia sholat, disitulah kakinya itu diobati, mungkin bahasa sekarang mungkin dioperasi, bukan diamputasi, tapi dia tidak merasakan sedikit pun sakitnya itu, karena begitu fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, memang khusyuk ini di dalam kitab-kitab fikih bukan menjadi rukun, karena dia bertingkat-tingkat. Tapi oleh ulama sufi, orang yang tidak khusyuk dalam sholat, pikirannya kemana-mana, itu sholatnya itu tidak ada gunanya. Walaupun tentu kalau kita cerita tentang undangan menghadiri semacam pameran tadi itu, pameran lukisan, walaupun kita tidak bisa memahami lukisan, sebaiknya juga dipenuhi undangan itu. Paling tidak, walaupun orang belum bisa khusyuk di dalam sholat, jangan lalu meninggalkan sholat. Ampun, tidak bisa khusyuk, tidak usahlah. Tidak seperti itu. Lama-lama juga kalau ada upaya, itu bisa sampai
ke titik itu. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, lalu bagaimana caranya? Apa media atau upaya yang bisa kita lakukan agar sholat itu bisa khusyuk? Yang pertama, orang harus memahami apa yang dia ucapkan. Maka seharusnya memang ketika kita takbir, baca Fatihah, baca doa iftitah, baca ruku, i'tidal, sujud, duduk antara sujud, sampai doa-doa atau zikir tasyahud, itu memang dipahami, paham. Lidah berucap, hati menerjemah. Kenapa Nabi sampai begitu candu melakukan sholat? Dan dalam riwayat minimal Nabi 40 kali sholat dalam sehari semalam. 17 tambah sunat rawatib, tambah 2 tambah yang lain-lain, itu 40 rakaat. Itu minimal. Dan dia hanyut hatta intapakot kodama, sampai bengkak kakinya. Karena ibarat memenuhi panggilan atau undangan pameran lukisan tadi, memang Nabi betul-betul menikmatinya. Semoga mungkin kita programkan 10 tahun, 15 tahun kita hafal bacaan sholat itu, dan mudah-mudahan kita